Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Lutfi, biasa dipanggil Daifi. Saya dari Prodi Manajemen angkatan 2021 NPM 210 40 40 10 10 9. Saya lahir pada tanggal 04 Maret 2002, tepatnya di Desa Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura. Cita-cita saya menjadi orang bisa dan berguna dengan memilih hobi membaca dan menulis, karena menurut saya membaca dan menulis adalah strategi awal bagaimana kita menjadi orang bisa dan menjadi orang yang berguna. Riwayat pendidikan saya dari TK sampai sekarang, saya sekolah taman kanak-kanak di TK Al-Ghazali, dilanjutkan di Madrasah Ibtidai Miftahul Ulum Ragang, dan MTS Nurul Islam, dan dilanjutkan di MA Nurul Islam Semaragang. Dan sekarang saya melanjutkan perguruan tinggi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada topik kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat. Apa itu sholat dan apa sih definisi sholat? Saya akan bacakan tentang definisi sholat. Definisi sholat masih terbagi menjadi dua. Yang pertama lughah dan yang kedua syar'i, atau bisa dikatakan yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara umum atau secara bahasa, wahya luwatan ad-du'a. Sholat itu luwatan ad-du'a. Ya, secara bahasa adalah doa. Yani kita sholat ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah syar'i. Syar'i saya ambil dari kama qala Ar-Rafi'i, seperti pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bi syara'it mahsusatin. Maksudnya apa? Saya ambil kesimpulan. Ini aqwalun wa af'alun. Aqwalun perkataan, wa af'alun perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu dinamakan sholat, dan di dalamnya ada syarat-syarat tertentu. Ini sholat itu adalah suatu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Lalu berapakah yang diwajibkan bagi umat muslim? Ada 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim. Yang pertama itu sholat duhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, dan yang kelima subuh. Ada 5 waktu yang diwajibkan dalam setiap hari. Jadi setiap hari umat muslim wajib melakukan sholat yang 5 tersebut. Nah, ini sholat ini adalah sholat fardu atau sholat maktubah. Maktubah itu maksudnya apa? Memang yang diwajibkan. Saya bahas dari duhur. Duhur waktunya itu ketika tergelincirnya matahari, maka disitulah waktunya duhur sudah nyampe. Maka bagi kita ketika sudah tergelincir matahari ke arah barat, umat muslim itu wajib melakukan duhur. Waktunya sampai kapan? Dari tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama besarnya seperti benda tersebut. Contohnya apa? Contoh ketika kita berdiri di bawah matahari tersebut, kita 2 meter. Yani ketika bayangannya juga 2 meter, maka itulah akhir dari duhur. Sedangkan asar lebihnya dari itu.
ziyadatu dilul misli. Ini tambahan dari bayangan umpama. Contohnya kita atau saya berdiri di bawahnya matahari. Ini saya 2 meter, panjang saya 2 meter. Ini tinggi saya 2 meter. Ini ketika lebih 2 meter bayangan tersebut, maka itu masuk pada waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Sampai terbenamnya matahari. Lalu ketika terbenamnya matahari itu masuk ke waktu maghrib. Sampai waktu maghrib itu sampai terbenamnya awan merah. Biasanya di barat itu ada awan merah. Kalau dulu pas saya praktek tuh, awan merah itu biasanya setelah terbenamnya matahari dari kuning terus memerah, lalu dia hilang dengan sendirinya. Nah, ini lama kelamaan dia hilang. Lah ketika hilang itu masuk ke waktu isya. Waktu isya ini sampai pertengahan malam. Pertengahan malam kapan sih? Ketika fajar shadiq menampakkan kecerahannya, yakni disitulah waktu isya habis. Nah, ini akhir dari waktu isya itu atau dari awalnya dari terbenamnya awan merah sampai keluarnya atau terbitnya fajar shadiq. Sedangkan waktu subuh itu wa awwal waqtiha tulu'ul fajri as-sani wa akhiruhu fil ihtiyar ila al-isfar. Yani awal waktunya subuh itu tulu'ul fajri as-sani. Tulu'ul fajri as-sani itu apa? Yaitu fajar shadiq. Yang mana tadi akhir isya sudah dijelaskan bahwasanya akhirnya sholat isya itu sampai tulu'ul fajri as-sani. Yani ketika masuk ke tulu'ul fajri as-sani, maka disitulah juga waktu awalnya sholat subuh. Sampai kapan? Wa akhiruhu fil ihtiyar ilal isfar. Ilal isfar yakni sampai isfar, bersinar. Ketika di arah timur memancarkan sinar, yakni matahari mau terbit, disitulah akhir dari subuh. Ada yang mengatakan memang ketika ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, tapi ini dimakruhkan. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Nurul Hudayfi, mohon maaf apabila ada kesalahan atau dari kata-kata dan tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.